Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku di sana sehat-sehat ya. Baiklah Anandaku, hari ini Bunda akan melanjutkan menjelaskan materi tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah Bunda jelaskan terkait bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, membaca datanya, kemudian menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang diagram batang. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anandaku bisa buka bukunya halaman 128 ya. Baiklah. Apa itu diagram batang? Jadi Anandaku, diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama ya. Oke, Bunda akan berikan contoh dari diagram batang itu seperti apa. Nah, ini merupakan contoh dari diagram batang. Jadi, data yang kita ketahui itu akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nah, Anandaku bisa lihat di sini, ini merupakan diagram batang dari data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan ya. Oke, contoh yang lainnya, nih, ini itu menjelaskan tentang data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Oke, di sini Bunda ada sebuah data dalam bentuk tabel, di mana diketahui dari tabel ini ada jenis ikan sama banyak dari ikan tersebut. Di mana di sini kita ketahui bahwa jenis ikan lele itu ada 550 ekor ya, mujair ada 450 ekor, bawal ada 350 ekor, dan terakhir gurami ini ada 400 ekor. Sekarang data dalam tabel ini akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu menggambar garis mendatar dan garis tegak. Nah, Ananda pertama garis dulu ya. Gambar dulu garis mendatar, kemudian garis tegak, di mana garis mendatar ini Ananda akan tuliskan ya data-data dari si nama jenis ikan. Kemudian untuk garis tegak ini nanti Anandaku akan tuliskan banyak dari ikan ya. Jadi kita ketahui jenis ikan ada lele, mujair, bawal, gurame. Ananda tuliskan di sini ya. Lele, mujair, bawal, dan gurame. Kemudian yang sisi tegak ini Anandaku tuliskan banyak dari ikan. Anandaku bisa buat ya di sini data nilai karena dia paling besar 550, maka Anandaku boleh menuliskannya paling tinggi 600, paling tinggi di garis tegak ini. Berarti di sini Bunda menuliskan banyak ikan itu datanya rentangnya itu 100, jadi Bunda tuliskan dari 0, kemudian 100, 200, 300, 400, 500, dan 600 data paling tinggi. Kalau misalnya Anandaku mau menuliskan contoh di sini 0, di sini 50, di sini 100, di sini 150, di sini 200, di sini 250, boleh juga ya. Jadi untuk menuliskan data di sini itu terserah Ananda. Mau dari 0 sampai 1000 boleh, mau dari 0 sampai 700 boleh ya. Rentangnya itu 50 boleh, 10 juga boleh. Kenapa Bunda pakai rentang 100? Karena kalau misalnya Bunda pakai rentang 10 kan terlalu banyak, nanti garis yang tegak ini tinggi sekali. Jadi Bunda rentangnya itu 100 ya. Oke, sekarang kita sudah tuliskan jenis ikan sama banyak ikan. Sekarang kita akan gambarkan diagram batangnya ya. Kita ketahui di sini lele itu jumlah atau banyak ikannya 550. 550 di mana?
di tengah-tengah sini ya. Oke, jadi kita gambarkan berupa diagram batang tadi bentuknya apa? Persegi atau persegi panjang. Kita gambar ya. Nah, kita gambar diagram batang. Itu di nilai 550. Sekarang mujair ada berapa? 450. Kita gambarkan. Mujair 450 berarti di sini ya. Di sini bentuknya. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian bawal berapa? 350. Di sini ya. Nah, sekarang gurami. Gurami di mana? 400. Di sini pas ya 400. Kita gambarkan. Nah, ini merupakan contoh ya dari diagram batang. Bisa dipahami Anandaku cara membuat diagram batang dari suatu data. Oke, Bunda akan berikan contoh satu lagi ya. Nah, di sini Bunda ada data nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4 sebagai berikut. Anandaku bisa lihat ya, ini data nilai ulangan 15 siswa kelas 4. Di mana perintah dari soal ini adalah sajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau contoh soal sebelumnya kan dia sudah dalam bentuk tabel nih. Kalau ini kan masih datanya dalam bentuk mendaftar. Nah, sekarang untuk mempermudah Ananda membuat diagram batang, kita sajikan dulu data ini ke dalam tabel. Sekarang kita sajikan ya. Nah, ini adalah data nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4 dalam bentuk tabel, di mana nilai 6 itu ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 6 ya. Yang mendapatkan nilai 7 ada 6 siswa, 8 ada 4 siswa, 9 ada 2 siswa. Nah, sekarang kita akan menggambarkan data yang sudah ada atau yang sudah kita sajikan ke dalam bentuk tabel ini ke dalam diagram batang. Oke, kita gambarkan apa? Garis mendatar dulu, kemudian garis tegak, di mana garis mendatar ini berisi tentang nilai ya. Nah, sekarang garis tegak ini berisi tentang banyak siswa. Oke, kalau Ananda bingung bagaimana Bunda bisa kita ketahui bahwa yang diletakkan di sini nilai, diletakkan di sini banyak siswa. Untuk memudahkan Anandaku mengetahui yang ditulis di garis mendatar ini, itu Anandaku lihat saja ya dari soal. Contoh, misalnya soal itu menyajikan data sepatu. Nah, berarti ukuran sepatu ditaruh sini. Misal lagi berat badan. Nah, berat badan ditaruh di sini ya. Garis yang tegak ini itu selalu memuat informasi banyak siswa ataupun banyak data ya. Jadi dia menunjukkan banyaknya data. Kalau yang di garis mendatar ini selalu informasi yang dimuat di dalam data tersebut. Anandaku bisa membedakan ya mana data yang ditulis di garis mendatar dengan data yang ditulis di garis tegak ya. Oke, sekarang kita akan gambarkan ya diagram batangnya. Nilai 6 itu ada berapa siswa? 3 siswa ya mendapatkan nilai 6, berarti 6 itu tinggi diagram batangnya berarti sampai di sini ya. Nah, 7 itu ada 6, berarti sampai di sini tingginya. Jangan lewat ya. Nah, sekarang 8 ada berapa? 4 siswa yang mendapatkannya. 8 di sini. Berarti ya 9 ada 2 berarti di sini. Nah, ini merupakan bentuk dari diagram batang nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4. Kalau kita lihat di sini, manakah data yang diagram batangnya paling tinggi? Ya, benar ya, 7. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mendapatkan nilai 7 itu paling tinggi ya diagram batangnya. Dari sini bisa kita ketahui bahwa yang mendapatkan nilai 7 itu yang paling banyak. Yang paling
pendek. Diagram batangnya itu di nilai 9. Jadi, yang mendapatkan nilai 9 itu yang paling sedikit ya dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 ini. Jadi, sebenarnya penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, itu tuh memudahkan Ananda untuk mengetahui informasi apa yang terkandung di dalam data tersebut. Bisa dipahami Anandaku materi yang Bunda sampaikan. Mungkin Bunda cukupkan ya penjelasan pada hari ini. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.